Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour 2022 akan dilanjutkan lagi dengan seri ketiganya kawan, yaitu Super United, Rapid, dan Blitz Kroasia yang akan digelar di kota Zagreb, Kroasia kawan. Nanti di turnamen ini akan memainkan 2 sesi game, yaitu 3 hari permainan Rapid dan 2 hari permainan Blitz kawan. Nanti Magnus Carlsen turun gunung untuk mengikuti turnamen ini, tapi bukan sebagai pemain utama kawan, seperti istilahnya pemain bintang tamu mungkin. Jadi kalaupun menang nanti Magnus Carlsen tidak akan mendapatkan poin Grand Chess Tour, tapi tetap hadiahnya tetap uang kawan. Walaupun Carlsen menang, tetap Carlsen akan mendapatkan hadiah uang. Selain Carlsen, pemain utama lainnya Alireza Firoza, Iane Puniaci, Wesley So, Shahriar Mamedyarov, Maxime Lagravière, Lene Dominguez, Jordan Van Foreest, Ivan Saric, pemain tuan rumah, dan Vasilin Topalov akan ikut serta juga. Mereka akan bertanding selama 5 hari kawan, 3 hari permainan Rapid, 2 hari permainan Blitz. Sebelum dimulainya turnamen ini kawan, saya ingin sedikit mengadakan kuis kecil-kecilan seperti giveaway kemarin. Hadiahnya adalah pulsa 50k bagi 2 pemenang kawan, masing-masing 50k. Jadi aturan mainnya untuk mendapatkan pulsa 50k sedikit saya akan tambahi kawan, biar tidak terlalu banyak nomor undian yang akan kita undi nanti. Jadi begini, silakan kalian tebak siapa jagoan kalian yang menjuarai event kali ini kawan. Jadi tebakan siapa-siapa yang cocok, ambil contoh nanti Magnus Carlsen yang juara. Nah, komentar yang menebak Magnus Carlsen juara itu, nanti itulah yang akan kita undi. Seperti biasa juga sertakan 4 nomor terakhir kalian. Jadi nanti yang diundi tidak terlalu banyak nomornya kawan. Jadi kesempatan untuk menang pun ya akan sedikit lebih terbuka bagi tebakan yang menjagokan para pemain ini juara. Seperti itu cara mainnya. Dan game yang akan kita otak-atik ini kawan, saya pilih permainannya Magnus Carlsen karena kebetulan di kolom komentar beberapa video yang lalu ada kawan-kawan yang ngebet sekali melihat permainan Magnus Carlsen. Tapi mau gimana kawan, Carlsen belum ada turnamen, jadi saya tunda. Dan kebetulan ini ada eventnya untuk Magnus Carlsen, dan sambil menunggu itu saya berikan ulasan dari permainan Magnus Carlsen ini kawan. Dan kebetulan game yang saya pilih ini dari permainan Carlsen saat menghadapi Vasily Ivanchuk di kejuaraan dunia Blitz tahun 2015 di kota Berlin, Jerman di babak ke-20, dan ini merupakan game pertama mereka. Carlsen pegang putih mengawali dengan pembukaan pion menteri pion D4, kuda F6, tidak melanjutkan pion C4 atau dengan kuda F3 kawan, melainkan bermain dengan Tromposky attack gajah G5 yang biasanya ingin merusak bangunan pion hitam dengan pukul kuda di langkah berikutnya. Dibalas dengan pion C5 menawarkan pionnya secara gratis di langkah keduanya Ivanchuk kawan. Ivanchuk ini pemain yang cukup kuat kawan di awal-awal tahun 90-an. Merupakan pesaing juga dari Kasparov waktu itu, dan tantangan ini ditolak oleh Carlsen. Dia melanjutkan dengan gajah pukul kuda, melanjutkan rencana untuk merusak pion hitam untuk bertumpuk di lajur F. Kalau pion ini diterima oleh putih, kemungkinan pion E6 akan dimainkan oleh hitam kawan, ingin rebut pion ini nanti kembali. Kalaupun di backup dengan pion B4, ini sama halnya dalam permainan Queen's Gambit Accepted, atau dalam permainan Katalan yang akan ditantang dengan permainan pion A5. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi. Setelah pion C5 tadi, Carlsen menolak untuk menerima pion hitam. Dia langsung pukul kuda F6, dipukul balik menggunakan pion G. Memukul balik menggunakan pion E, ya nilai evaluasi dari engine sama saja kawan, tidak terlalu berbeda. Memukul balik menggunakan pion G ini, Ivanchuk berencana membuka lajur G bagi bentengnya ke depan. Ini untuk menambah tekanan jika putih memutuskan untuk rokade pendek ke depan. Pion D5 sekarang menolak tantangan kawan, ingin mendapatkan penguasaan ruang dengan pion D-nya Magnus Carlsen, dan di sini menteri keluar ke peta B6 incar pion B2. Di backup oleh menteri C1, selanjutnya pion F5 untuk menghadang pergerakan pion E4 ke depan. Tapi pion C4 dimainkan oleh Carlsen. Di sini pion D6 membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah selanjutnya, atau mengosongkan peta bagi pergerakan pengembangan kuda berikutnya ke peta-peta ini ke depan. Kuda C3 lanjut Carlsen melanjutkan pengembangan perwira sayap menterinya terlebih dahulu.
kuda D7, di sini pion G3 berencana via Cento gajah terangnya di peta G2, gajah G7, dan selanjutnya di sini kuda F3. Kuda F6 melanjutkan pergerakan, ingin menempati spot peta E4 menantang pertukaran kuda agar diagonal gelap ini kembali terbuka bagi gajah, incar pion yang ada di peta B2 sekaligus menekan kuda di diagonal gelap ini dengan dukungan menteri tentunya nanti. Ancaman ini diantisipasi kuda mundur ke D2 memberikan backup lebih peta E4. Ivancuk tetap melangkah kuda ke E4 dan Carlsen meladeninya. Kuda pukul kuda E4 dipukul balik oleh pion F, tapi Carlsen tidak melanjutkan untuk ambil balik pion hitam ini kawan, karena jelas diagonal ini terbuka. Ini akan merugikan bagi putih. Oleh karena itu, Carlsen setelah kudanya dipukul balik oleh pion, di sini gajah G2 ingin rebut pion ini nanti dengan gajah. Dibalas Ivancuk dengan menteri B4 memberikan pressure bagi kuda, bagi pion di sini kawan. Dijawab dengan langkah rokade terlebih dahulu untuk menghindari tekanan dari menteri hitam dari melepaskan diri dari pimpinan. Ivancuk ambil pion C4 dan di sini gajah ambil pion E4. Pion H5 mulai didorong kawan untuk segera membuka lajur H ataupun lajur G ke depannya kawan. Akan memberikan kesempatan bagi dua bentengnya bergeser. Gajah siap berkembang nanti, apakah nanti ke peta H3 kawan, dan raja bisa melakukan rokade panjang di beberapa langkah berikutnya. Langsung dihentikan dengan pion H4, gajah G4 incar pion E2 dengan dukungan menteri tentunya di sini. Diantisipasi dengan benteng E1 oleh Carlsen dan akhirnya Ivancuk rokade panjang. Dan Carlsen menggeser benteng ke B1 untuk terhindar dari diagonal gelap ini kawan. Juga bermaksud untuk memberikan dukungan bagi pion B-nya nanti didorong maju. Di sini Ivancuk menggeser langsung rajanya agar ke tempat yang lebih tertutup. Dan gajah ditarik mundur ke peta G2 untuk menghindari tekanan dari menteri dan kudanya nanti bebas bergerak. Ivancuk menggeser benteng H bergeser ke G8, tidak lagi menempatkan dua bentengnya langsung di sayap raja kawan. Benteng H bergeser ke peta G8, menteri putih ke E3 untuk incar pionnya ada di peta E7. Di sini gajah bergerak ke peta F6, melindungi pion sekaligus langsung membuka lajur G bagi benteng. Gajah siap mungkin ditarik mundur agar nanti posisinya lebih terbuka lagi. Di sini Carlsen mulai melangkah dengan langkah yang sedikit kurang akurat setelah 19 langkah sebelumnya melakukan langkah-langkah yang cukup presisi dengan langkah kuda ke peta E4 untuk incar gajah gelap ini. Gajah bergerak ke peta D4. Di posisi ini kawan, Stockfish menyarankan untuk langsung menantang pertukaran menteri di peta E4. Dan jalur engine seperti ini kawan, hitam akan melanjutkan pertukaran menteri dipukul balik oleh kuda, barulah gajah bisa bergerak. Tidak lagi ke peta D4 kawan. Tapi di posisi ini tadi Carlsen langsung bermain dengan kuda E4, gajah D4, ancam menteri, menteri mundur ke peta D2 dan di sini menteri ambil pion A2, lanjut Ivancuk. Sementara Ivancuk unggul satu pion untuk sementara ini. Menteri putih F4 incar pion F7, di backup oleh benteng G bergeser ke peta F8. Kenapa bukan benteng D yang bergeser ke peta F8 menjaga pionnya ini kawan? Di posisi ini langkah terbaik menteri ini menjaga pion dengan langkah ambil pion yang ada di peta D5 dan berada satu diagonal menjaga pion ini kawan. Inilah saran Stockfish. Kalau sampai benteng D ini yang digeser untuk membackup pion ini bermaksud agar benteng di lajur G tidak kehabisan tempo bergeser terus kawan. Maka di sini putih akan melanjutkan pengorbanan kawan dengan ambil pion yang ada di peta D6 ini. Jika diterima, ya menteri pukul balik dengan tempo skak. Dan di sini tidak mempunyai banyak peta kawan, tidak akan berani raja ini bergeser keluar, akan semakin terbuka, tentu mungkin akan bergeser ke peta yang tertutup di lajur A, peta A8. Di sini menteri hitam akan diancam oleh benteng di peta A1, menteri ambil pion, benteng ini akan digeser lagi untuk ancam menteri kawan. Kalaupun bergeser ke sini menteri hitam, di sini akan dilanjutkan dengan langkah menteri ke peta C7 kawan. Persiapan memberikan nanti dukungan bagi benteng untuk ambil pion yang ada di peta B7 dengan gajah di diagonal terang ini kawan. Nanti posisi hitam malah akan repot. Oleh karena itulah pada posisi ini
tidak ambil pion yang ada di peta D5, Ivanchuk memilih menggeser benteng G bergeser ke peta F8. Selanjutnya di sini pion B4 lanjut Carlsen menantang pertukaran pion agar lajur B terbuka bagi benteng. Tantangan ditolak, Menteri Putih diancam oleh gajah di E5 terlebih dahulu. Setelah Menteri Putih bergeser ke E3, Ivanchuk mendorong pion C4-nya, langkah terbaik. Tapi coba lihat kawan, coba perhatikan dengan mendorong pionnya ini, Menteri Putih yang berada di diagonal ini juga perlu diperhatikan. Tapi memang masih cukup kuat, hitam mempunyai diagonal yang sudah dikontrol oleh gajahnya. Mengawasi peta A1 masih cukup kuat dari ancaman benteng yang nanti bisa bergeser. Selanjutnya di sini putih atau Carlsen melangkah kuda C3. Ancam menteri juga menutup diagonal bagi pergerakan bentengnya nanti. Menteri mundur ke peta A6 untuk tetap menjaga dua pionnya ini kawan dari ancaman menteri ataupun benteng ke depan. Dan di sini Carlsen melangkah dengan menteri mundur ke peta D2. Benteng bergeser ke C8 untuk tetap membackup pionnya nanti kawan jika ada ancaman dan dijawab dengan pion E3. Untuk tetap mengontrol peta D4 dari aktivitas gajah yang dari tadi mencoba ancam Menteri Putih di diagonal atau peta ini yang bisa menjadi opsi nanti ditarik mundur. Oleh karena itu langsung dihadang pergerakannya oleh Carlsen. Gajah mundur ke peta F5, ancam benteng. Benteng A1 ancam Menteri Hitam. Menteri bergeser ke peta B6 dan di sini Carlsen mengangkat bentengnya ke A4. Di posisi ini tadi kawan, langkah ini termasuk langkah yang kurang presisi menurut Stockfish. Stockfish menyarankan pion B5 kawan sebelum menumpuk bentengnya di lajur A ini. Tapi Carlsen terburu-buru mengangkat bentengnya, nanti diikuti benteng 1 kawan. Dan di sini dijawab Ivanchuk dengan langkah gajah D3. Benteng A1 lanjut Carlsen, pion A6 jelas untuk menghentikan potensi ancaman di peta A7 tadi kawan. Dan di sini Carlsen memainkan gajah F3. Apakah nanti berencana untuk menantang pertukaran gajah di peta ini atau incar pion yang ada di peta H5 ke depan. Benteng digeser lagi ke lajur G oleh Ivanchuk dan di sini Raja Putih naik ke peta G2 memperkuat posisi pion G3-nya walau masih ada pion F kawan. Pion F5 sekarang dimainkan untuk segera membuka lajur-lajur kawan. Lajur F, lajur G akan diisi oleh bentengnya nanti ke depan. Dan dijawab Carlsen dengan langkah gajah ambil pion H5 yang merupakan langkah kesalahan kawan. Ini adalah langkah kesalahan yang cukup berat bagi Carlsen. Sekarang posisinya dalam posisi tertekan lebih dalam lagi. Pada posisi ini kawan memang tidak terlihat apa langkah terbaik bagi putih bagi manusia pada posisi ini. Sekelas Super Grandmaster pun dalam permainan Blitz dalam tekanan waktu pada posisi yang permainan yang cukup seimbang biasanya juga sulit menemukan langkah terbaik kawan. Apalagi permainan yang cukup kompleks seperti ini yang ya dibilang terbuka, tertutup juga tertutup. Langkah terbaik bagi putih pada posisi ini adalah benteng ini naik ke peta A2 kawan untuk menghindari diagonal gelap dari gajah agar kudanya nanti bebas bergerak. Di sini jawaban engine adalah benteng G7, jawaban hitam kawan. Tapi saya tidak perlu melanjutkan variasi ini. Di posisi ini Carlsen tadi membuat langkah keputusan salah dengan gajah ambil pion H5. Dimanfaatkan dengan benteng C bergeser ke 8 memberikan dukungan pionnya didorong maju ke depan dan Carlsen melangkah pion B5 sekarang. Sekarang pion F4 dimainkan oleh Ivanchuk. Carlsen melanjutkan dengan pion E pukul pion F4 dipukul balik oleh gajah. Pion tidak bisa ambil gajah ini karena posisinya kerapin. Apalagi menteri juga tidak akan berani ambil gajah karena gajah sudah didukung oleh benteng. Setelah pion ini dipukul oleh gajah hitam ancam menteri, Carlsen menggeser menteri mundur ke peta E1 dan di sini Ivanchuk juga melakukan langkah kesalahan, langsung melakukan pengorbanan gajah ambil pion G3. Dalam posisi seperti ini kita sudah di langkah ke-36. Biasanya dalam permainan Blitz yang cuma 3 menit kawan, di posisi ini mereka sudah dalam posisi tertekan waktu. Mungkin kontrol waktunya sudah di bawah 10 detikan atau ya sekitar 10 detik atau 20 detikan kawan. Sehingga langkah-langkah kedua pemain dibilang banyak langkah yang tidak akurat atau kesalahan. Pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam adalah gajah ini ditarik mundur lagi kawan ke peta E5. Tetap berada di diagonal ini. Kalau nanti gajah ambil kuda, posisi menteri terdefleksi
dan Menteri Hitam atau benteng nanti bisa beraksi ambil pion F2. Itulah rencana Stockfish. Tapi di sini tadi Ivancuk langsung melakukan pengorbanan, diterima, dipukul balik menggunakan pion F, dan selanjutnya benteng F1. Langkah ini juga merupakan langkah yang kurang presisi kawan. Stockfish menawarkan menteri ini ke petak D4 untuk incar pion yang ada di petak H4 ini. Tapi Ivancuk kembali membuat langkah pengorbanan untuk usir menteri, dan dalam posisi tertekan waktu mungkin kawan, Carlsen kalut melakukan langkah blunder, langkah yang melewatkan langkah skakmat dalam 2 langkah kawan yang didapat oleh Ivancuk. Di posisi Ivancuk mendapatkan kesempatan untuk menskakmat rajanya Carlsen dengan langkah menteri G1 skak. Di posisi ini di langkah ke-38 Carlsen menyerah. Ancamannya adalah ancaman skakmat di 1 langkah berikutnya kawan. Raja sudah tidak punya banyak petak, hanya mempunyai petak H3 dan tentu saja menteri ataupun benteng pukul pion G3 ini skakmat. Oleh karena itu saat menteri ini bergerak ke petak G1 skak, Carlsen langsung menyerah di langkah ke-38. Itulah kawan serunya dalam permainan blitz. Akan kita temui langkah-langkah yang tidak akurat, langkah-langkah blunder yang bisa dimanfaatkan lawan untuk memberikan kombinasi untuk mengancam skakmat. Sebagai contoh permainan Magnus Carlsen ini yang salah melangkah karena ditekan waktu, panik, akhirnya memberikan kesempatan bagi lawan untuk menskakmat rajanya. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur, dan bagi kawan-kawan yang merequest gamenya Magnus Carlsen, semoga terobati dari permainan Magnus Carlsen ini. Tapi kebetulan kawan, permainan Carlsen kali ini adalah kalah. Tadi saya tidak sengaja menemukan game ini kawan, tapi saya pikir setelah saya lihat gamenya bagus, ya saya ulas, kenapa tidak. Oke kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.